Shalom semua kekasih Tuhan. Ya, hari ini adalah momen spesial yaitu perayaan Purim. Saudara, ada orang-orang yang mengerti tentang Purim, ada orang-orang juga yang tidak paham tentang Purim. Ya, saudara, mari kita akan baca di kitab Ester pasal yang ke-9, apa sih Purim itu? Ya. Tapi saya ceritakan sedikit, Purim adalah bagaimana Ester, dia memperjuangkan bangsanya di hadapan raja, karena pada saat itu bangsa Yahudi sedang terancam untuk semua dibinasakan, dibantai habis. Tapi ada Mordekai saudara, yaitu yang mengasuh Ester, memberitakan, menyampaikan sebuah keadaan yang akan terjadi, saudara. Dan di sini Ester adalah wanita yang benar-benar mempertaruhkan hidup dan nyawanya bagi bangsanya. Dan ujungnya, saudara, Ester bisa menaklukkan hati raja, saudara. Sehingga saudara terkasih, ketika Ester bisa menaklukkan hati raja melalui pesta anggur yang terbaik, dan disitulah bangsa Yahudi mengalami titik membalikkan keadaan. Mari kita sama-sama buka di Ester pasal 9 ayat 20. Ester pasal 9 ayat 20, beginilah firman Tuhan. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasveros, baik yang dekat, baik yang jauh. 21, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. 22, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapatkan keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari pergabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Sesungguhnya, 24, sesungguhnya Haman bin Hamadeta, orang Agag, seterus semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan ia pun telah membuang pur, yaitu undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. 25, akan tetapi hal itu disampaikan di hadapan raja, maka dititahkannya lah surat dengan surat, supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. 26, oleh sebab itu hari-hari itu disebut Purim. Jadi saudara terkasih, Purim ini adalah kondisi membalikkan keadaan. Tetapi ada orang-orang yang memperjuangkan itu, saudara, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Jadi saudara terkasih, kalau sesuatu ingin mengalami titik balik, ada perjuangan, ada korban-korban, ada harga yang diletakkan, saudara. Saudara, ketika semalaman Tuhan bicara tentang Purim ini, tentang Ester, ada beberapa tokoh yang kita harus belajar di sini. Ya. Saudara, ada tokoh siapa saja? Ester, terus Mordekai, terus ada Haman. Ada lagi siapa? Raja. Dan yang kelima, ada pegawai-pegawai raja atau Haman. Saudara terkasih, ini kalau dikupas saudara ya, boroknya kita ini keluar semua saudara. Ya. Nah saudara, saya akan bicara tentang Haman, saudara ya. Haman ini bengis enggak saudara? Bengis, sangat bengis saudara ya. Yuk kita baca di Ester pasal yang ketiga. Jadi itu saudara Purim ya, ngerti ya Purim ya? Oke, jangan sampai Purim, apa ya Purim itu ya? Nah, terus saudara terkasih, apa hubungannya Purim dengan delima, anggur, roti, dan madu saudara ya, dan minyak? Nah, itu nanti, oke. Yuk kita baca dulu di Ester pasal yang ketiga ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamadata,
orang Agag dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasiweros. Dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Wow, sampai di sini saudara. Haman ini diangkat jadi orang yang punya apa? Kedudukan besar, saudara. Pangkatnya dinaikkan. Saudara, saya tanya nih, Tuhan bisa enggak tiba-tiba mengubah hidupmu yang tadinya terpuruk, tiba-tiba 180 derajat berubah, saudara. Menjadi orang yang diangkat, punya kehormatan luar biasa. Sangat bisa. Tapi saudara, kita mau belajar di sini saudara ya. Masalah diangkat itu gampang kata Tuhan. Sama seperti Tuhan memberkati kita. Jangankan cuma ratusan juta, ya puluhan ratusan juta, miliaran, triliun, bahkan tidak terhingga. Bisa enggak? Sangat bisa. Itu tancapkan dulu di otak kita. Tuhan tuh sangat bisa. Teramat sangat bisa. Bahkan ya saudara ya, yang tadinya gembel jadi raja, bisa enggak? Siapa contohnya? Banyak saudara ya, Daud bisa, Gideon bisa saudara. Bahkan wanita Samaria, wanita yang begitu najis dan kotor, tiba-tiba jadi penghormat. Jadi apa? Orang yang terhormat dengan apa? Menginjil di seluruh kota. Nah saudara terkasih, ayat yang kedua. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikian diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. 3. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan mereka kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap. Sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Saudara, di sini kita mau belajar siapa? Tadi Haman. Yang kedua ini siapa? Bukan. Saudara, ayo baca lagi. Maka para pegawai raja saudara. Siapa pegawai raja? Ya, kalau misalkan nih saudara ya, di sebuah organisasi, di sebuah mungkin ministry saudara ya, di atasnya siapa? Pemimpin. Di bawahnya siapa? Anggota. Saudara, ternyata saudara ya, di bawahnya ini anggota-anggota, pengikut-pengikutnya. Ternyata pengikut-pengikutnya ini saudara, hatinya bagaimana saudara? Hatinya bagaimana? Hatinya jahat. Ya. Selalu apa? Mencari-cari. Intinya begini. Kalau raja memerintahkan sesuatu, ya, mereka ini melakukan, tapi mereka ini melakukannya tuh lihat-lihat. Saya tak yang taat, yang wajib, yang harus, yang lainnya. Nah ini saudara. Ketaatan, tapi sejujurnya hatinya tidak ikhlas. Ketaatan yang terpaksa. Contoh nih, kalau di Nafiri kalau mau pelayanan harus ikut doa syafaat, kalau enggak, enggak boleh. Ya. Terus semua yang taat gini, sambil mengintai. Si A ikut doa syafaat enggak ya? Terus boleh pelayanan enggak ya? Wah si A enggak ikut doa syafaat, ngono pelayanan. Katanya peraturannya begitu. Komplain. Yuk sambil koreksi, lubuk hatimu yang paling dalam. Ketaatanmu penuh komplain atau enggak? Ketaatanmu tulus atau tidak, ikhlas atau tidak, murni atau tidak. Apa karena sebuah peraturan, kalau enggak kau dirajam. Saudara terkasih, saya tanya nih, ada enggak sih model-model orang seperti ini? Ada. Jadi kalau dia taat, dia tunduk,
Bukan karena dia sadar bahwa itu harus saya lakukan. Itu mutlak. Kenapa? Saya sadar saya hamba kok. Saya ini bukan bos, bukan petinggi. Please, jangan congkak. Nah gitu saudara ya. Nah ini mulai keras. Saudara saya tanya, itu congkak enggak sih sebenarnya? Congkak. Cuma saudara karena dipoles dengan shalom. Senyum sana, senyum sini enggak jelas. Jadi kecongkakannya itu enggak kelihatan. Tapi di dalam hatinya penuh apa? Pengintaian. Bukan karena 2 pengintai, tapi 10 pengintai. Itu kalau jadi 2 pengintainya bagus saudara. Masuk tanah Kanaan. Kalau jadi 10 pengintainya. Sambil dengar firman Tuhan, sambil cek hatimu. Ada yang jahat enggak ya ini ya? Tolong kalau jahat, kebaskan. Perintahkan malaikat tendang jauh-jauh. Bahkan injak sampai habis gitu saudara. Seringkali loh saudara, ketulusan ini langka. Kemurnian ini langka. Mari saudara, tapi mulai saat ini jadikan budaya, jadikan gaya hidup, jadikan lifestyle-mu bahwa saya apapun saya enggak mau lihat kanan kiri muka belakang. Saya mau taat, saya mau jadi pribadi yang mencintai Tuhan, saya mau menjadi pribadi yang militan, bukan karena saya punya motivasi, bukan karena saya lihat kanan kiri muka belakang, tapi saya sadar saya harus punya pengejaran akan Tuhan sampai di kedalaman hati saya. Ini namanya falling in love saudara. Jangan dikira loh ya, dan jangan GR. Kesetiaan saudara, ketekunanmu, bahkan lari-larimu supaya enggak telat. Terus kok GR duduk gini. Ada yang bergejolak enggak di hati? Ada yang ribut enggak di dalam hati? Sementara fisikmu seperti hatimu gini. Kamu tuh ngapain sih orang gila? Biasa aja sih. Kenapa sih sampai gitu? Ngomel saudara hati. Berungsung saudara. Terus fisikmu lagi nih. Wis toh, jangan ngoceh, cerewet. Nah saudara, antara jiwa dan fisikmu gegeran. Terus yang harus bener itu ngene. Otak melok pisan. Wis toh, jauh ribut. Nah saudara, saudara tanpa sadar ya, suara-suara di jiwa kita tuh banyak loh. Belum lagi mata. Ini ya hati, pikiran bilang ini, sudahlah. Mata gak terima. Iya itu aja gak apa-apa, tenang-tenang. Lah saudara. Seluruh panca inderamu tuh bisa berteriak loh. Bisa bersuara. Sadar. Tapi kalau hatimu murni, kau bisa pegang kendali semuanya. Ketika ada yang berteriak-teriak dan bla 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 bla. Hatimu bilang gini, stop ya. Ingat kesejatian. Begitu kau bilang stop dengan lembut, kau katakan, ingat kesejatian, maka semua akan tunduk. Tapi nek kau bentak, stop ya kesejatian, gak bisa. Oh gitu saudara. Makanya kenapa kita perlu roh yang lemah lembut, ketika kita tegur gak ada yang berontak. Tapi nek kau bentak, sudah ya kesejatian, gak iso, tapi kan gini, wah telinga yo panas. Ya bisa bangkit imannya, bukan iman yang benar, iman pemberontakan. Saudara, peranan telinga ini saudara ya, suka kepo. Kepo yang gak benar saudara. Nah saudara terkasih, mari sini kita lihat. Ketaatan seluruh pegawai raja di istana. Mereka ini saudara ketika melihat Mordekai, kok dia tidak berlutut, tidak sujud, lah kita tuh ngapain gitu loh. Kita harus taat ngapain, kita harus begini ngapain, sementara dianya. Kok enak kayak anak emas. Saudara terkasih. Yang kedua, kita belajar di sini. Yang ketiga kita belajar ini. Mordekai. Mordekai adalah orang yang tidak takut tekanan. Kanan kiri muka belakang. Untuk mempertahankan imannya, kesalehannya. Dia tidak takut dengan sekelilingnya yang kelihatannya mencengkram hidupnya.
Saudara, berapa banyak kita itu mempertahankan iman, mempertahankan kesalehan, mempertahankan visi dan misi Tuhan. Tantangannya, saudara, bagian kawan ombak tsunami. Kalau kita sekali lagi di dalamnya itu tidak benar-benar murni dan tulus dengan Tuhan, susah saudara. Kita harus punya ketetapan hati menjadi pribadi yang murni di hadapan Tuhan. Biarpun saudara ada masa yang mengerumuni kita. Bahkan hampir saja membinasakan kita mungkin dengan cara-cara yang banyak. Membinasakan enggak selalu membunuh secara fisik saudara. Tapi mental. Membinasakan bisa juga menghancurkan saudara ya. Kekuatan. Melalui intimidasi, banyak hal saudara. Contoh misalkan, ngapain kamu di Nafiri, Audrey, nggak ada cowok-cowok kece, semua tuwek-tuwek. Gimana dapat pasangan hidup? Sementara Audrey, Tuhan, apapun yang terjadi, ku tetap cinta. Ku tetap setia, walau tak ada cowok maco, ku tetap setia. Ku tetap cinta. Ku tetap yakin, walau banyak gerombolan setan mengintimidasi. Bisa nggak saudara pertahankan hatimu yang setia, hatimu yang saleh? Semuanya kau sadar terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Jadi bukan karena hebat dan kuatmu, tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Orang yang tahu diri dan tidak merasa berjasa, ku persembahkan seluruh hidupku, dompetku dan semua hartaku, seluruh hidupku, pride-ku, gengsiku dan harga diriku, dan ku tetap cinta. Sampai kapan? Untuk selama-lamanya. Waduh, Tuhan Yesus langsung hancur hati. Dan dia bertanya, sungguhkah itu? Terus kau nyanyi, sungguh nyata cintaku untuk sang kekasih hatiku. Walau 1000 rebahku tetap cinta padamu. Waduh, surga langsung nari semua saudara. Saudara terkasih, yuk renungkan apa yang diputuskan Mordekai. Seluruh wilayah, seluruh lingkungannya semua menyembah yang tidak boleh disembah. Tapi Mordekai, dia tetap berbeda dengan keputusannya. Saudara terkasih, beranikah kita itu menjadi orang yang punya keputusan dan teguh dalam keputusan apapun itu? Enggak, aku tahu ini kehendak Tuhan. Aku tahu ini untuk yang terbaik. Apapun aku enggak akan menjual dan meletakkan hak kesulunganku. Aku tahu kok semua didikan Tuhan itu baik. Walaupun sakit, walaupun mengalami peremukan, bahkan Tuhan izinkan dihabiskan. Aku tahu kok Tuhan. Aku ngerti semua yang jelek di hidupku, bahkan semua yang bermanipulasi, semua yang membusuk,
harus dihabiskan dalam kehidupanku. Supaya aku menjadi sempurna sepertimu. Bisa enggak kita punya keputusan seperti itu, saudara? Saudara terkasih, perhatikan orang-orang yang diangkat dan dipercaya Tuhan. Masih ingat khotbahnya waktu ulang tahun Nafiri? Masih ingat, saudara? Apa coba? Pertama, dikenal. Yang kedua, dipercaya. Wah, tepuk tangan untuk Tuhan, luar biasa. Tapi permasalahannya direnungkan, dilakukan enggak? Jangan sampai di pengetahuan ya saudara, tapi di kehidupan yang menjadi kenyataan. Amin. Jadilah orang yang dikenal, dipercaya. Bagaimana kita bisa tahu kita dipercaya Tuhan? Ketika melewati masa-masa yang tidak enak, musim dan segala musim yang kiranya tandus, bahkan tidak ada harapan. Bahkan kita nggak bisa melihat sebuah titik terang. Apakah hati kita tetap teguh? Itu yang dikatakan bisa dipercaya, saudara. Bukan lagi semuanya enak, banyak duit dan banyak fasilitas dan semuanya oke dan kita bilang kita bisa dipercaya. No! Bisa dipercaya itu bahkan ketika semuanya dilucuti habis. Apakah kau tetap berkata, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Saudara, dikatakan itu badai loh saudara. Saya tanya, badai itu besar apa kecil? Nah, setiap hari, setiap saat bahkan, kita ngalamin gak badai itu saudara? Yang bikin kita kaget-kaget, spot jantung saudara. Tapi apakah hati kita ini yang paling dalam tetap mengatakan, Tuhan, aku tetap cinta. Saudara, hari-hari ini, bahkan minggu dan bulan-bulan ini, saya mengalami itu. Bahkan ketika 1, 2, 3 kali saya bertanya, Tuhan tetap tidak menjawab. Itulah yang saya putuskan. Kalaupun kau tidak menjawab Tuhan, aku tetap cinta. Yang kedua, ketika kita mengatakan kita tetap cinta, saya tanya, konsekuensi apapun tetap dilakukan gak ketika kita harus taat dengan Tuhan? Dilakukan. Tapi kalau kita sudah kecewa, marah, trauma, ini yang akan lebih dominan berbicara. Apa saudara? Akal pikiran kita. Karena apa? Tidak sesuai. Tapi justru dibalik semua yang kelihatannya mati dan terkubur, ada sebuah kebangkitan. Justru kadang Tuhan izinkan kita nggak bisa ngelihat apapun. Gak bisa ngelihat pengharapan bahkan setitik cahaya. Tapi dalam kegelapan itu yang Tuhan izinkan. Bukan kegelapan karena kita dosa, berontak. Tapi Tuhan izinkan. Saudara, yang membedakan kegelapan yang dari Tuhan dan dari dunia itu apa? Kalau kegelapan dari Tuhan, kesalehan kita tetap berjalan. Gak berhenti. Sekalipun tersayek-sayek seperti wanita pendarahan. Dia mengejar kebenaran. Walaupun dia harus meresikokan diri di tengah kerumunan banyak orang. Dia punya ketetapan. Aku harus mengejar pengharapanku. Karena untuk wanita pendarahan tidak mudah keluar begitu seenaknya liar. Dan orang-orang melihat, bahkan di tengah kerumunan orang banyak. Zaman saudara pada saat itu bangsa Yahudi, kalau ada orang yang datang bulan saja itu dianggap najis. Dan ini penyakit pendarahan yang cukup lama
dan sampai dikenal di kota itu. Wanita ini adalah wanita yang terkutuk karena apa? Dia sedang sakit pendarahan. Tetapi ketika dia tahu ada Yesus, dia kejar walaupun dia nggak bisa berlari mungkin saudara. Karena tubuhnya sudah seperti apa? Sudah tidak punya kekuatan. Tapi sisa kekuatannya walaupun dia merayap dalam kesakitan, dia mengejar yang ilahi. Dia mengejar yang ilahi dan berkata, asalku jamah jubahnya. Apapun itu yang dihadapi, resiko-resiko. Mungkin dia bisa ditendang sama orang. Mungkin dia bisa dihujat, diludahi saudara. Karena apa? Dia sedang cemar. Dan saudara terkasih, ini yang dikatakan orang yang teruji. Kalau hari-hari ini keuanganmu lagi dilucut Tuhan. Hakmu sedang dirampas oleh Tuhan dalam tanda kutip. Keadilan seakan-akan tidak berpihak kepadamu. Apakah kau punya keputusan? Aku tetap mencintaimu Tuhan. Saudara, mari. Saudara percaya tahun ini ada tahun membalikkan keadaan. Tapi kau harus diuji. Karena yang mengangkat engkau ini adalah Tuhan yang penuh kemuliaan. Bukan yang receh. Jadi kalau saudara tidak paham dengan Tuhan, sifat dan karakternya, saudara akan memberontak. Saudara yang terkasih, orang menyangka Purim itu cuma murahan dan pesta kemenangan. Mereka tidak sadar ada harga yang harus dibayar, ada pahlawan yang sedang mempertaruhkan nyawanya. Mereka cuma tahu apa? Menikmati. Mereka nggak sadar. Purim itu bisa mengalami membalikkan keadaan kalau ada orang yang berani meletakkan korban. Bukan untuk dirinya, tapi untuk apa? Keperluan Tuhan, keperluan surga, keperluan jiwa-jiwa, keperluan kota dan bangsamu, bukan keperluanmu. Kalau engkau berkorban untuk keperluanmu, ya siapa yang nggak bisa saudara? Esther pada saat itu, Mordekai pada saat itu, memperjuangkan apa? Bangsanya. Dan kita nggak bisa cuma nyanyi. Berdiri di tempat gunung yang tinggi, berdiri dengan kerendahan hati. Cuma nyanyi. Sedangkan ketika kita harus berdiri di puncak gunung tertinggi, kita naik dulu gunungnya. Naik gunung gak gampang saudara. Naik gunung terus melepaskan semua beban. Yang pernah ke Sinai pasti ngerti. Susah payahnya itu bagaimana naik gunung. Dan saudara, ada sebuah peperangan. Semakin tinggi, semakin letih, semakin oksigennya berkurang. Semakin naik, semakin oksigennya ini berkurang. Artinya ketika kau mempertahankan yang ilahi, seringkali kita ngalamin sampai gak bisa nafas dalam tanda kutip. Kalau kau sampai mengalami fase itu dalam kebenaran, ingat, jangan putus asa dan jangan salah paham. Tuhan sedang membawa kau ke atas bukit, ke atas gunung yang tinggi. Tapi kalau engkau masih bebas bernafas, bebas lepas, kau sedang di mana? Kau sedang di area comberan. Karena enggak ada, kita ada dalam hadirat dan kemuliaan Tuhan. Napas kita tuh enggak ngalami yang sengal-sengol, saudara, enggak mungkin. Artinya dalam tanda kutip saudara, artinya kita ini saudara, kadang-kadang, bukan kadang, sering kali mengalami tekanan-tekanan dalam tanda kutip yang mempres dan mempatikan daging. Semua tentang kita, semua tentang keangkuhan. Bahkan kalaupun kita punya hak, punya fasilitas, kita berani buang itu kok semua. Demi apa? Kita memfokuskan apa yang jadi kehendak Tuhan atas kita.
Bahkan ketika disodorkan sesuatu yang membuat engkau punya fasilitas, punya kenyamanan, engkau tidak rela menukarkan semuanya itu kalau belum waktunya Tuhan. Jangan bilang, wah ini dari Tuhan, ini kehendak Tuhan, pucuk dicinta ulang pun tiba. Jangan sembarangan, uji segala sesuatu. Apa saja saudara, pertolongan apa saja, harus diuji itu dari Tuhan atau bukan. Saudara terkasih, Urim tidak murahan. Makanya nanti kalau saudara makan semuanya itu harus dengan pengertian, penginsafan, dan keputusan untuk apa? Mengikut Tuhan. Maka keadaan akan berbalik. Keadaan apa? Keadaan yang baik. Saudara, saya ini kan suka melihat, ya, memperhatikan siapa sih orang-orang yang penuh perjuangan mempertahankan kebenaran Tuhan, didikan Tuhan sekalipun sakit, bahkan kadang dilucuti, dicambuk. Kadang-kadang, maaf ya, mau lihat dunia sedikit aja nggak bisa. Baru mau lihat dunia sedikit aja udah ada masalah. Kalau Tuhan sampai mengkangmu begitu rupa, menarikmu dari keramaian dunia. Saudara, Tuhan bukan sedang menyiksamu, tapi dia sedang mengkhususkan dirimu jangan kena kotoran-kotoran dunia. Justru engkau dibikin spesial sama Tuhan. Jangan saudara jadi kayak orang melo, jealous, enggak jelas saudara. Kok situ enak, kok sini gini, kok saya sengsara. Sengsara karena kebenaran itu kemuliaan. Apapun resikonya saudara. Dan saya hari-hari ini sedang, kalau saudara ngerti ya, seperti orang yang Yohanes Pembaptis, wanita Samaria, yang berteriak-teriak tentang keselamatan, yang berteriak-teriak tentang kairos, yang berteriak-teriak tentang favor, bahkan berteriak-teriak tentang perkenanan. Kenapa harus berteriak-teriak? Supaya orang yang punya ketulusan dan kemurnian cinta dengan Tuhan mendengar lebih dan lebih. Tapi permasalahannya tidak semua orang punya respect, punya respon. Tidak semua orang ngerti ini suara Tuhan. Kalau orang yang bergulat dengan jiwanya yang penuh dengan gejolak demi gejolak, 1000% dia gak akan pernah bisa dengar suara Tuhan. Karena sibuk dengan apa? Gejolak di dalamnya. Tapi kalau hatimu tenang, bersih, tidak ada masalah. Engkau punya kesensitifan dan engkau akan bisa mengerti, mengenal dan membedakan suara siapa yang sedang aku dengar. Hari-hari ini, jangan tidak sensitif dengan suara Tuhan. Karena engkau fokus dengan masalahmu. Engkau fokus dengan keadaanmu. Engkau terlalu terlena dengan apa? Keterpurukanmu. Kepahitan, kebencian, luka, kecewa. Sehingga apapun yang Tuhan teriakan, lewat apapun keadaannya, lewat siapapun, engkau tiba-tiba jadi tuli dan bisu. Dan kebenaran mulai mengolah di pikiranmu, membungkus semua selubung-selubung yang menutupi mata hatimu, sehingga kau enggak kenal lagi Tuhan yang kau sembah. Dan kau mulai kompromi dengan dunia. Makanya hari-hari ini ada sebuah pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Siapa yang dipanggil saudara? Yang menyampaikan dan yang disampaikan.
ketika Tuhan memanggil saya dan saudara, sebenarnya Tuhan sedang memperhadapkan sebuah ketaatan, resiko, konsekuensi. Apakah kau mau? Dan kau berkata, ku jawab ya, iya. Sekalipun sakit, sekalipun dalam tekanan, sekalipun gak ada harapan, ku jawab ya, iya, iya. Maka darah gelora cinta akan naik dan ujungnya menembus hati raja. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, iya, iya. Jawab ya-nya tuh gak santai saudara. Ada sesuatu yang bergetar. Ada sesuatu yang bergetar. Karena apa? Keadaan yang secara fisik dia rasakan, dia lihat, itu gak sesuai dengan keputusan ketika dia mau katakan ya Tuhan. Saya tanya, Tuhan tahu gak? Kalau kita tuh gak mampu, kita gak bisa, kita dalam tekanan, bahkan maaf, kita kere misalkan. Tuhan tahu gak? Tahu. Saya kasih tahu ya saudara, ketika kau diizinkan dinolkan dan tiba-tiba Tuhan pilih kau, sebetulnya ini titik membalikan keadaan. Tapi berapa orang pakai ininya? Gak bisa Tuhan, keadaanku begini, kondisiku begini, mana mungkin Tuhan? Saudara, bukankah seringkali kita tuh melawan Tuhan tanpa sadar? Dengan apa? Pembenaran otak kita yang cuma kecil. Kenapa kita gak diam? Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Kau tahu semua tentang keadaanku. Tolong aku Tuhan, kalau ujungnya ini kehendak-Mu, tolong mampukan aku. Jangan berdebat dengan pikiranmu, apalagi berargumentasi dengan apa yang kau lihat. Maka 1000% engkau akan tertinggal dari Tuhan. Tuhan tuh kalau datang, bukan lagi kau baik-baik. Tuhan kalau muncul, bukan lagi keadaanmu nyaman. No. Bahkan ketika kau berantakan, dia datang. Untuk apa? Membalikan keadaanmu. Tapi masalahnya, reaksimu bagaimana? Tuhan bilang gini, justru kau lagi berantakan, kau di titik kemiskinan ini, maka aku datang untuk apa? Mengubah hidupmu. Ingat, wanita yang sedang apa? Lumpuh. Berapa tahun? Berapa tahun? Halo? Kok 12 sih? Sekolah minggu lagi. Ayo berapa tahun? Yang di kolong Bethesda? Iya, 38 tahun. Itu kurang sengsara kayak apa? Ketika Tuhan simpel loh, Tuhan datang. Apakah kau mau sembuh? Tuhan, tapi loh aku nih, wis niat Tuhan, bolak-balik niat. Tapi ya gitu Tuhan, gak ada orang. Ada. Kesuwen Tuhan langsung lari. Kalau saya jadi Tuhan, saya langsung kabur saudara. Wong ditanya cuma jawab iya, cek uangnya ujung ke ujung. Dari Kejadian sampai Wahyu. Lu kayak ketika khotbah apa? Itu saudara. Kalau kita ini dipenuhi dengan akar segala kemarahan, sakit, pahit, kecewa. Ketika Tuhan datang, cuma butuh satu jawaban, satu kata, kita apa? 1000, bukan 1000 lilin saudara. Nah inilah, bisa gak sih kita ini jadi orang yang ketika Tuhan datang, kita gak usah banyak omong. Tuhan cuma butuh gini, ya Tuhan, percaya Tuhan, amin Tuhan. Gak mungkin Tuhan gini, gini ya, tapi loh Tuhan ya, gimana ya, tapi ya cobalah Tuhan lihat keadaan. Oh Tuhan, Saudara terkasih, manusia susah enggak kalau cuma bilang ya Tuhan? Susah enggak? Susah enggak? Beneran? Saudara terkasih, bagaimana supaya kita enggak susah? Nih, hati harus terus selalu dibereskan, dibersihkan, disapu setiap hari. Kalau kau rajin bersihkan jiwamu, kau akan punya kesensitifan dengan Tuhan. Saudara terkasih, Mordekai
Tidak mudah saudara. Ya, tidak mudah. Saya jadi ingat siapa saudara, Sadrak, Mesak dan Abednego. Kalaupun Tuhan menolong, puji Tuhan, aku menyembah Dia. Kalaupun Dia tidak tolong aku akan tetap. Ini loh saudara orang yang teruji. Kalau semua cuma Tuhan langsung jawab, di mana engkau akan terlihat teruji saudara? Ya, saudara terkasih, saya ini bersyukur kalau Tuhan itu terbiasa sakdet saknyet di nafiri. Ini Purim, kemarin saudara. Purim, dibikin kemarin-kemarin blank. Ketika mendadak.com, apa reaksimu? Waduh, pengerja-pengerja, wah taburan lagi. Puji Tuhan enggak. Saudara, itu kesempatan. Ingat Nabi Eli, di tengah kekeringan, dia menabur air berlimpah-limpah. Ujungnya Tuhan menyampar semua mezbahnya. Itu bicara apa sih saudara? Kesanggupan, tidak, kesanggupan milik Tuhan. Kemauan dan kerelaan. Saudara, sambil terus ya, cek hati saudara ya. Selanjutnya saudara. Ayat 5. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Saya tanya nih saudara, dari 99%, dari 100% dan 99% ini menyenangkanmu. Hanya ketemu satu orang benceno. Terus saudara mau bunuh orang itu. Konyol gak itu? Konyol gak? Mosok sih, senggol hatimu sendiri. Kamu ada konyol gak kayak gitu? Semua orang nafiri, shalom bu. Begitu ketemu satu orang, setan. Langsung. Loh yang 99 tadi lo kok gak lihat? Yang satu kayak bengkaroan, bisa membunuh dan membuat hatimu tiba-tiba bias. Padahal tadi, Tuhan hanya kepadamu. Waduh, ku dapat selalu tersenyum. Wes. Begitu kelihatan satu tengkorak. Kepalanya mau dicuklek saudara. Saya tanya, cok guyang-guyu itu hidupmu loh. Kau sedang mentertawakan siapa? Maksudnya itu. Mosok asal 4, shalom, sing situ, shalom. Maksudnya apa sih? Mengganggu, racun sampai kau bawa rumah persembahan. Dan kau nyanyi, ku bawa korban setan. Bagaimana kau bawa korban syukur kalau hatimu marah? Belum masuk gerbang wis panas. Lolek panas kan api kemuliaanmu. Beda, ini apinya dari mana? Saya tanya saudara, ngalamin gak yang kayak gitu? Tanya kanan kiri, yuk ngalamin gak? Cuma hanya karena satu orang loh saudara, bisa mempengaruhi hidupmu. Yang tadinya surga menyentuh bumi, lagi neraka kue katut saudara. Jangan ya, itu trik setan. Jangan masuk dalam jebakan. Kalau ada orang yang wajahnya monster-monster itu, kau bilang, wah ini kayaknya perlu sentuhan surga. Kenapa? Dia dikuasai kegelapan. Gitu saudara, tapi batin aja, jangan menghakimi. Sehingga kau datang gini, balenono lagi. Kalau tadi nggak sadar, kembalikan. Shalom lagi. Ada apa bu? Shalom. I love you. Kalau sama-sama perempuannya saudara. Kalau laki jangan, bingung saudara. Bilang gini, kalau sama-sama, kalau lain-lain jenis. Tuhan mengasihimu. Terus senyum. Bukan apa? Wah
Pas kon yo tak omongno Bu Winda. Terus saudara, sampai ke tatap apa lift. Belum masuk hadirat Tuhan. Atau yang tadi sudah hadirat Tuhan, nangis anta beranta saudara ya. Pokoknya sampai saudara idepe ucul kabeh. Sing pasangan tadi. Oh Tuhan ini loh, aku meletakkan korban saudara, bulu mataku ini loh. Rontok. Perlu servis ini. Tapi gak apa-apa aku letakkan demi mengorban, demi cintaku padamu. Gak ada hubungannya itu. Wah sukacita, semua disalami. Kau tadi ngalami itu, aku ngalami itu. Pokoknya. Begitu keluar turun ke bawah. Mau masuk mobil, tiba-tiba. Gak diapa-apain cuma gini. Loh orang tuh gak sengaja lagi, dia gak ngutus, dia saudara jadi gini. Loh bukan melepotin saudara, bukan meletotin saudara. Memang dia lagi apa? Kondisinya apa? Tidak enak. Terus saudara sensitif. Peka lagi katanya, peka. Coba bayangin. Itu ngapain sih? Kok lihat aku seperti itu? Padahal dia nggak sengaja. Wajahnya gini. Loh dia lagi error. Lagi loh error, ketularan error. Padahal sudah tadi dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Awas ya kalau keluar dari sini ya. Tak kasih CCTV nanti. Siapa yang turun dari sini wajahnya berubah. Ya. Saya tanya, ngalamin enggak? Lah. Jadi mulai sekarang gini, aku enggak usah edan. Sing waras. Gitu. Kalau waras itu ngalah, betul. Awas ya enggak ngomong tok ya. Yuk, jadi saudara Haman ini saudara sudah dikasih kedudukan yang luar biasa, yang hebat. Tapi enggak pernah puas. Saudara Haman menceritakan orang yang begitu ambisi saudara. Yang begitu punya motivasi jahat. Orang yang penuh dengan keangkuhan, kesombongan. Gila hormat. Pencitraan. Siapa saya suka pencitraan? Apa-apa titik pamer. Saudara ya. Apa-apa titik minta diakui. Aku gimana? Aku keren. Saudara, seringkali itu kita nggak sadar loh. Kita itu butuh kehormatan, butuh pujian, butuh disanjung, butuh diakui. Emang kue sekolahan diakui terdaftar. Jadi orang itu tidak perlu repot dengan yang begitu-begitu. Dan kalau ada orang yang memujimu, ya terima kasih. Enggak usah gini, segala kemuliaan, enggak usah. Kamu tadi luar biasa loh hari ini, segala kemuliaan pret. Bilang aja terima kasih. Dalam hatimu, Tuhan kami kembalikan kemuliaannya bagimu. Dalam hati aja. Kau seperti semua karena Tuhan. Kemuliaan lah wis. Kakan prat saudara. Nah saudara kembali lagi. Haman, orang yang gampang panas hati. Yuk sapa sing gampang panas hati nang kene? Ngaku. Sedikit-sedikit wis kobong, dikit-dikit kobong. Saudara terkasih. Jangan kayak kayu atau kertas, apalagi kertas saudara ya. Kobong. Sampai gini, sabar. Apa sabar? Gitu. Duh. Saudara, hati-hati loh ya. Ini tahun naga. Dia menyemburkan kemarahan. Kebencian. Salah paham. Saudara. Hati-hati. Jangan tidak menguasai diri. Apalagi kau ada dalam rumah Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan. Warasnya itu 100%. Loh di dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan enggak waras apalagi di luar. Udah kerasukan saudara. Loh iya toh, halo. Makanya saudara, orang-orang yang sangat temperamen,
itu sangat tipis. Iblis nggak perlu ganggu karena iblis bilang gini, rohku nek kono akeh, gak usah diganggu, otomatis. Itu orang yang suka emosian, saudara. Dan orang yang suka emosian biasanya apa? Merasa dirinya Tuhan lebih hebat atau tidak lebih hebat? Iya. Jangan dikira loh saudara, orang yang temperamen itu menjadi sahabat Tuhan, jauh, gak usah GR. Nek meledak-ledak itu masih jauh dari Tuhan. Karena kalau mau masuk dekat dengan Tuhan, ya masuk ke ruang kudus, nggak ada suarane, kecuali menyembah dan bersyukur. Nggak bisa masuk ke ruang kudus Tuhan. Tuhan, nggak bisa saudara. Baunya apa saudara? Amis. Masuk ke ruang kudus Tuhan itu lembut, punya penguasaan diri. Artinya kalau kau belum punya penguasaan diri, engkau masih di halaman. Penguasaan diri harus terus ditingkatkan sampai kau punya gaya hidup yang gak gampang tersenggol dengan apa? Emosi. Di apa-apa namanya? Kayak tantir. Kalau dulu tantir, sindennya keluar saudara. Tapi sekarang paling lumayan. Nah, saudara terkasih, hari-hari ini iblis sedang menghembuskan roh kemarahan, salah paham, kebencian, luka, pahit. Semua tentang apa? Yang di dalammu itu harus jadi apa? Sampah. Supaya apa? Ujungnya ketika kau datang kepada Tuhan, engkau tidak layak. Engkau tidak layak. Itu saudara, goalnya iblis di situ. Kau merasa tidak layak. Tapi kalau kau punya sebuah ketulusan hati, jangan takut ketika kau membereskan dengan Tuhan. Bilang, iblis kan bilang ini, 1000% bilang, iblis bilang gini, gak layak. Tuhan, aku tahu aku gak layak. Aku ngerti aku tidak layak. Tapi bukankah firman-Mu berkata, ketika aku mengaku dosa, maka Allah itu setia. Meskipun dosaku merah seperti kermisi, engkau sanggup memutihkan seperti salju. Asal itu tulus loh saudara ya. Kalau tidak tulus, bulus malah saudara bermasalah dengan Tuhan. Artinya apa? Kau bisa lawan intimidasi iblis dengan sebuah ketulusanmu dan pengakuan akan firman Tuhan. Yang kedua, kau yakin karena apa? Kau anak. Enggak ada anak yang enggak diampuni bapaknya. Kecuali apa? Dia memutuskan berontak. Selama kau tidak berontak, kau sadar kau salah, kau sadar kau jatuh, cepat bereskan. Artinya dalam hidup ini hari-hari saudara, kalaupun kau mengalami kesalahan, kejatuhan apapun, lari cepat bereskan sama Tuhan, jangan diam. Ketika engkau tidak membereskan sama Tuhan, itu nanti jadi celah, ya, yang terus kau biarkan semakin besar, menggerogoti dan ujungnya apa? Engkau hancur. Ya, saudara terkasih, mari jangan punya sifat seperti Haman. Spirit-spirit seperti Haman, kesombongan, keangkuhan, iri hati, dan gak pernah puas, dan gak ngerti caranya bersyukur. Wong sudah diangkat, sudah begitu rupa diberkati, gak pernah bisa bersyukur, gak bisa. Orang yang tidak bisa bersyukur, jiwanya terikat dengan roh jahat. Dan biasanya roh mamon. Orang yang terikat dengan roh jahat dan roh mamon gak bisa bersyukur saudara. Hati-hati. Ya, saudara terkasih, spirit Haman sedang ada melanda dunia ini. Dia cari kedudukan, dia cari pamok, dia pencitraan dan orang yang tidak punya sifat puas. Dan dia akan bantai siapapun yang dia mau bantai. Kalau apa menyentuh harga dirinya. Nah, saudara terkasih, mari hidup ini kenyataannya saudara ya. Kita ini harus dibersihkan terus. Yang kedua, selain dibersihkan, kita diperlengkapi dengan roh Tuhan.
Kenapa kita diperlengkapi? Gunanya kita diperlengkapi supaya kita menjadi orang yang siap melakukan mandat-mandat ilahi. Gak bisa cuma diurapi tok, diperlengkapi tapi gak buat apa-apa. Loh terus roh Tuhan itu untuk apa? Jika ketika kau diurapi Tuhan, berarti sebuah tanggung jawab sedang menunggu dirimu. Jadi kalau ketika sudah diurapi, jangan berebut royoan bahkan sampai paling depan dewek, tapi itu kayak dukun aja saudara. Ketika kau diurapi berarti apa? Kau siap terima tanggung jawab. Nanti ada pengurapan tentang minyak, apa ya? Minyak keintiman, minyak. Ya, minyak janji-janji cinta, bukan janji-janji gombal. Sudah terima saudara minyaknya? Masuk kayaknya sudah ya, di perjamuan. Iya. Loh, sampai nggak tahu toh, terima nggak tahu toh? Ada yang nggak tahu. Dan saudara terkasih, mari, yuk, dari 4 orang ini pribadi. Pertama siapa? Haman, Mordekai. Terus pegawai, 3 ya berarti saudara ya. Belum raja dan Esther saudara ya. Tapi saudara yang perlu saudara perhatikan adalah mengantisipasi roh-roh pegawai tadi. Kurcaci. Siapa kurcaci? Kalau taat lihat kanan kiri. Matanya jelalatan, bukan mata keranjang. Tapi mencari pelengkap penderita. Karena dia tidak rela menderita sendirian. Gua harus cari pelengkap penderita. Supaya apa? Bisa unjuk rasa bareng-bareng. Demo bareng-bareng. Kok senengannya demo tuh, heran aku. Nah, itu orang yang suka apa? Nggak punya pendirian. Ikut-ikutan. Si A bilang A, iya bener. Si A bilang kayaknya gitu, oh iya bener. Wah kabeh bener saudara pokoknya. Ini saudara bunglon. Kebaskan roh bunglon. Sekarang juga kebas. Jadi orang yang punya apa? Pendirian, ketetapan hati. Aku setia, aku cari tahu kejahatan, aku bakal milih tanda Tuhan. Bukan karena keadaan, bukan karena orang. Tapi karena aku tahu diri jadi anak Tuhan. Tahu diri itu enak saudara. Kalau tahu ke diri, gak langsung dimasak, kecut. Tahu diri itu sejati. Tahu ke diri dimakan yang saat itu amblas, gak ada riwayatnya saudara. Tapi kalau tahu diri, engkau akan menghasilkan history maker. Bilang kanan kiri, mulai sekarang kita harus tahu diri. Salaman dulu, sepakat? Yes. Ya saudara. Yang kedua Haman. Orang yang tidak pernah puas. Saudara. Ya. Ada orang gini, Bu saya tuh pas-pasan, tapi so ngelencer kemana-mana saudara. Makan di restoran mana? Ya bukan aku enggak terlepas, bukan kamu yang keluarin duit, tapi kamu ditraktir. Apa itu enggak anugerah menikmati namanya? Bu aku tuh loh, sampai hari ini motor, tapi sudah naik Alphard, naik Mercy. Tapi kan bukan punya aku, ya, tapi kan karunia kenikmatan. Belum tentu yang punya bisa punya karunia kenikmatan. Buktinya apa? Yang nikmati sopir. Apapun yang Tuhan izinkan kau menikmati, bersyukur. Oh Pak Jamie ini katanya duit pas-pasan, tapi keluar negeri terus aku bingung. Nah ya itu katanya. Kalau khotbah, Tuhan lagi proses kami. Kami sedang ada di lembah demi lembah, tapi kami juga keluar negeri terus. Itu duit itu kan lupa saudara. Tanya 1 tahun berapa kali keluar negeri. Apalagi si gendut Aurel tuh. Wah! Sebentar Singapura. Tapi di dapur gak pernah. Baru-baru ini pergi lagi. Terus ke Australia. Dia ada mami. Saudara terkasih, saya tuh gini, katanya kekeringan Rali.
Kan yang kekeringan imanku, Mi. Tapi anugerahku melimpah. Saudara terkasih, apapun yang Tuhan bawa dalam kehidupanmu, kalau kau sadar dan kau bisa mengucap syukur, kau akan menikmati perjalanan bersama Tuhan. History maker. Bilang sama hidupmu, hidupku harus penuh history maker. Pembawa sejarah kemuliaan Tuhan. Yes, itulah orang yang bisa dipercaya Tuhan. Jadi nggak ada orang nangis-nangis, melo-melo, gak jelas iri hati. Nggak perlu ya saudara. Belajar terus mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Katakan melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Ini dasar di atas semua yang kau lakukan. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Coba kalau hidupmu setiap hari mewarnai hidupmu lewat mengasihi, melayani, lebih sungguh. Wow. Indahnya hidupmu berjalan bersama Tuhan. Saudara, hari-hari ini, kalau kau ingin melihat kemuliaan Tuhan, kuasa membalikan keadaan, jaga hatimu. Apapun yang Tuhan izinkan, kau melewati semua yang susah, yang tidak mudah. Sadar, di balik semua yang sulit dan yang tidak mungkin bagimu, nantikan Tuhan dengan hati yang tulus, bersyukur dan tetap percaya. Karena di balik itu kemuliaannya sangat besar. Ada salib yang ujungnya membawa kemuliaan. Dan saudara terkasih, dan nanti tiba-tiba yang tidak pernah kau pikirkan, dia angkat hidupmu. Dia angkat hidupmu. Dan saudara, hari-hari ini, mari terus bayar cawan. Cawan kasih, pengampunan. Cawan kesetiaan, ketekunan. Bahkan meletakkan korban-korban yang terbaik. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Coba pikirkan, kok bisa ya habis ulang tahun Nafiri, Purim, Paskah, ya cuma Tagung dan Paskah. Apa maksudnya nih saudara? Sehingga kemarin tuh gini, Tuhan, apa yang Tuhan mau kami siapkan? Tuhan bilang gini, enggak usah jeruk, enggak usah apel. Karena apa? Kemarin sudah, waktu ulang tahun Nafiri. Saudara masih ingat tema ulang tahun Nafiri? Masa keemasan dan keajaiban. Kenapa jeruk? Masa keemasan itu dimurnikan. Jeruk itu lambang apa? Kekuatan. Vitamin C. Begitu loyo, disuntik cas. Wah, bukan pil Bima apa? TL saudara. Tapi jeruk melambangkan sebuah kekuatan, energi. Makanya jeruk itu warnanya apa? Orange. Melambangkan matahari. Matahari itu saudara obat. Ya. Berkat, sinar, kekuatan. Apalagi buahnya? Apel. Apel itu kehidupan, sukacita. Saudara ya, apel itu bicara apa? Semringah. Shalom, shalom. Kamu dalam tekanan? Enggak tuh, biasa aja Ki. Aku biasa aja, enggak dalam tekanan aku. Tapi enggak usah kayak gitu saudara. Dalam tekanan tapi kau tidak menunjukkan sama orang kau dalam tekanan. Tapi ada orang yang pamer tekanan. Bahkan mengupload di IG, aku dalam penindasan, nggak punya beras, sawelase. Ya, gagal dalam ujian saudara. Mau tahu hasil saudara itu tidak gagal dalam ujian, nggak usah pamer sama dunia. Cuma engkau dan Tuhan yang tahu. Jadi ketika kau dalam tekanan, dalam apapun proses, kau tetap tersenyum. Lincah-lincah aja saudara. Tetap gak ada masalah. Kayak tante gitu loh, kemana-mana guyang, guyu saudara. Sama melemparkan rambutnya. Oh, saudara,
Kita tuh nggak perlu buat orang lain tahu kita lagi ngalamin masalah. Nanti nggak lulus sama Tuhan. Ingat ya, setiap kali Tuhan perhadapkan kau punya proses, kau punya tekanan, nggak usah pamer sama dunia. Lepas sing dapeti saudara, sing nangkep itu setan. Wah, saudara akan apa? Dikolaborasi dengan rohnya. Nah, saudara terkasih, hari-hari ini kita pasti melewati masa-masa yang tidak mudah bagi kita. Tapi ingat, di semua itu Tuhan ada menyertai kita, ada di dalam kita. Bahkan Dia sutradara yang sudah menentukan langkah-langkah kita. Amin. Berjalan bersama Tuhan sekalipun itu mustahil. Percayalah, ketika ada di perahu saudara, Yesus tertidur, seharusnya murid tetap tenang. Biarkan Yesus tidur, kenapa? Toh semua itu dalam kuasa dan kendalinya. Biarkan, ayo kita juga ikut tidur. Oh jangan tidur saudara. Rohmu tetap menyala. Apa artinya Yesus tidur? Sekalipun dia sepertinya tidak menjawab kita. Tapi putuskan untuk percaya sama Tuhan. Putuskan percaya. Amin saudara terkasih. Saudara terkasih, kebaskan semua roh trauma, kecewa, marah, keangkuhan, kesombongan, bahkan ketidaksetiaanmu. Jangan tidak setia. Nanti saudara tidak akan masuk apa? Nominasi. Jadilah orang yang memutuskan aku tetap setia. Walaupun Selasa bukan Bu Winda, bukan Shirley, tapi Cik Jenny, aduh doa peperangan bangsa, males aku. Nanti serangan balik, alah. Gua ya itu ngomong serangan balik, ngomong-ngomong males gitu ya lo. Itu enggak setia namanya. Saya paling gak suka lihat orang gak setia. Kalau dia gak setia pasti dia tidak teruji. Percayalah, tidak akan teruji. Kenapa? Dia masih memandang, berpusat kepada manusia dan keadaan. Dia tidak bisa melihat Tuhan. Kalau orang bisa melihat Tuhan, pasti 1000% dia setia. Amin. Ya. Saudara terkasih, nanti coba berdoa supaya Purim ini tentang Esther, tentang 5 tokoh ini bisa dibedah semuanya dan kita belajar ambil sesuatu yang ilahi saudara. Tapi itu nanti mungkin di Zoom saja saudara ya, karena itu perlu waktu yang sangat lama ya, membedah karakter demi karakter dan akar kenapa Haman punya sifat seperti ini, akar kenapa para pegawai punya sifat seperti ini, kenapa Mordekai bisa militannya luar biasa, dan kenapa Esther bisa jadi orang yang bisa diangkat, ada siapa di balik Esther, kita belajar saudara. Esther bukan tiba-tiba bisa naik jadi ratu dan mengalami perkenanan raja kalau tidak ada siapa? Mordekai. Hidup kita ini perlu Mordekai. Kita nggak bisa naik sendiri saudara. Kita perlu orang-orang yang punya cawan di atas semuanya. Bahkan di atas takaran kita. Kalau saya perlu seorang ibu yang sudah membayar banyak hal. Untuk bangsa. Untuk bangsa-bangsa. Bahkan cawan-cawan, maaf ya, cawan-cawan nyawa. Saya ada di dalam tudungnya. Sehingga saya nggak perlu membayar itu. Saya punya kemudahan. Saya punya anugerah. Saya punya jaminan. Karena saya ada dalam tudung yang benar. Saudara jangan kira. Ketika engkau tidak punya tudung. Engkau tidak punya mentor. Engkau bisa naik dalam perkenan raja. Itu nggak bisa. Sama seperti anak. Jangan merasa kau sombong. Kalau nggak ada orang tuamu yang jerit sama Tuhan, kau nggak ada hari ini. Sebab itu makanya hormati orang tuamu. Sebodoh apapun orang tuamu, hormati dia. Sebrengsek apapun, hormati dia. Karena itu hukum Tuhan. Ajari anak-anak kita bagaimana menghormati orang tua. Jangan kita nggak ngajari mereka saudara. Tapi ajari dengan cara yang berhikmat, jangan cara uraan ya. Jangan cara yang enggak intelek. Cara yang benar. Yang bijaksana, yang berwibawa, yang ilahi. Bukan cuma cara mengajarkan, tapi teladan kehidupan harus bisa dilihat sama anak kita. Jangan cuma ngajari tapi enggak bisa memberi teladan. Kita yang harus bayar dulu.
jadi teladan. Jadi ketika kita ngomong, ada kuasanya. Kalau kita nggak punya teladan, ngomong, tong kosong, nyaring bunyinya. Saudara terkasih, mari hari-hari ini. Sadar atau tidak sadar, ribuan orang, saudara gini loh, gampang, kayak idol. Yang daftar berapa? Bisa ribuan, bisa jutaan saudara. Tapi yang masuk sampai benar-benar juara, tidak lebih dari 10 orang. 10 orang aja udah banyak itu saudara. Bayangkan berarti minim orang yang bisa naik sebagai pilihan Tuhan. Dan gak gampang. Sebab itu butuh hatimu yang fokus dengan Tuhan. Saudara, mari. Tuhan sedang mencari orang-orang yang Tuhan ujungnya bisa angkat. Karena untuk membawa kemuliaan Tuhan itu bukan receh saudara. Benar-benar orang yang sudah ngalamin cawan demi cawan, cawan demi cawan, cawan. Nangis babak belur, losor, josor. Tapi di hatinya tetap, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Oke. Saudara, saya kasih tahu, waktu ulang tahun Nafiri, dan usia Nafiri itu 20 tahun. Coba saudara tenang, belajar menangkap hikmat Tuhan, bahkan minta pewahyuan. Apa maksud 20 tahun? Saudara, kalau 17 tahun itu mulai apa? Masa menginjak dewasa. Tapi ini bukan lagi menginjak dewasa, menduduki kedewasaan. Yang dimana dua itu antara dia dan Tuhan, antara kita dan Tuhan, mulai punya kesepakatan. Menyatu. Untuk menggenapi sesuatu, kita harus dikosongkan. Makanya 2 dan 0. Di depan kita sepakat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Di belakangnya kita harus berangkat dengan mengosongkan diri supaya apa? Hanya ada kehendak dan kedaulatan Tuhan yang harus memenuhi kita. Dan 0 itu bicara apa? Lingkaran. Lingkaran bicara apa? Perjanjian. Cincin. Di situ tanda apa? Engkau sedang dipertunangkan. Makanya ada jeruk, ada apel. Apel itu keindahan. Seperti kecantikan sang mempelai wanita ketika masuk dalam pertunangan. Dan anggur apa? Keturunan demi keturunan. Kelimpahan demi kelimpahan, tuayan demi tuayan. Karena apa? Geloramu gak pernah habis sama Tuhan. Makanya engkau menuai begitu luar biasa. Kelipatan dan unlimited terjadi. Anggur bicara gairahmu dengan mempelaimu. Gak pernah padam. Makanya ketika makan anggur, kau katakan geloraku gak pernah habis Tuhan denganmu. Sekalipun aku mengalami masa demi masa, musim dengan musim. Dan kenapa anggurnya hijau? Karena ini, naga lagi menghembuskan roh emosi yang meledak-ledak. Tapi Tuhan melepaskan roh damai sejahtera. Kepadamu, engkau harus punya gelora yang melepaskan damai sejahtera, shalom di mana-mana. Makanya anggurnya hijau. Tapi anggur ini nggak bisa hijau. Ini Purim. Nanti saya akan bahas. Dan kemarin saya nggak jelaskan saudara, karena waktu ya. Ada susu di situ. Jangan bilang, wih ultra. Oh coba bilang ultranya saudara. Tapi susu itu, tadinya saya mau merah muda dan coklat. Ternyata yang merah mudanya terbatas, jadi cuma coklat. Hidup harus penuh dimurnikan dan direlakan. Hidup harus terus dimurnikan dan penuh kerelaan, sehingga ketika diminum sewegelile.
Yang keempat ada emas, profetik. Emasnya kok cuwilik banget, babaji tapi murni. Itu benih. Nah kalau sudah dikasih yang gede, dijual nanti langsung. Dikasih yang kecil itu bukan perkara kecilnya, itu benih nak. Jadi gini loh, saya tanya iman tuh besarnya semana? Itu kemarin lebih besar biji sesawi atau emasnya? Lah ya, biji sesawi aja bisa memindahkan gunung, apalagi emas yang segitu. Wow saudara ya, bisa memindahkan surga turun ke bumi. Sudah diprofetikan belum? Asal dimplok toh? Enggak toh saudara. Ketika kau membuka tutup sansa, membuka tutupnya saudara itu membuka aja dengan perasaanmu. Tuhan, biarlah tudung kemuliaan-Mu nih ketika dilepaskan. Ya, dilepaskan bukan untuk aku keluar. Tapi dilepaskan hanya sesaat supaya aku mengambil isi yang di dalamnya ini. Supaya aku tahu bahwa aku sudah menghasilkan semua yang ilahi. Ini hanya tertutup terbuka sesaat. Supaya apa? Saudara jadi berkat. Keluar, jadikan semua bangsa muridku. Ayo, berkat itu bukan cuma dilak dewek saudara. Tapi terus diimpartasikan terus. Buah-buah yang di dalammu tadi. Kan intinya gini saudara, benih itu ketika dikerjakan Tuhan dan ujungnya menghasilkan buah dan buah itu sampai terlihat. Makanya saya pakai tempat Mika yang dimana bisa terlihat hidup kita terus terlihat terjelas. Saudara, artinya itu transparan. Buah-buahmu itu transparan, jangan sampai ini. Sik buahmu apa ya? Sik pengasaan dirian. Oh, gak ketok, mana pengasaan diri? Kasih mana sih kasih? Gak kelihatan saudara. Tapi di situ saudara menunjukkan buahmu itu terlihat walaupun gak ada omongnya. Maksudnya gitu. Hidupmu tuh jangan sampai punya kasih enggak? Aku ini mengasihi bolak-balik. Pamer saudara. Terus dicuari, dibedah-bedah. Nggak ono kasih. Kamu cinta uang enggak? Jangankan cinta uang, aku mikir aja enggak. Tapi lek mamon saudara, coba. Saudara sih hidup kita seperti yang di parsel itu ya. Kelihatan transparan. Harus terus terlihat transparan. Tanpa perkataan orang bisa melihat Tuhan dalam hidupku. Bisa merasakan buah-buah roh. Bahkan bisa mengalami karakter-karakter Kristus melewat kehidupanku yang sabar, lemah lembut dan tidak apa? Sombong. Betul. Nah, saudara terkasih, emas itu naikkan di hadapan Tuhan. Itu yang terakhir saudara. Biar aku senantiasa Tuhan, kemanapun aku pergi. Kemuliaan-Mu menyertai hidupku. Karena aku ini adalah emas yang murni. Amin. Dan disimpan itu dan ayat emasnya. Biarkan itu menjadi apa? Kehidupan. Firman menjadi daging. Tapi enggak enak Bu firman Ibu. Enggak apa-apa. Antibiotik. Mengeluarkan racun-racun dalam hidupmu. Sehingga kau memastikan aku sekarang bebas dari racun. Gitu loh saudara. Disimpan nek. Tuhan menyinari aku dengan wajahnya. Begitu firman yang gini. Bertobatlah. Langsung silau saudara. Justru di situ Tuhan, yes. Firman Tuhan dan yang amin. Aku tanamkan di rohku, di jiwaku, dan kehidupanku. Maka firman sampai menjadi daging sehingga apa? Aku terus membuahkan buah-buah pertobatan seumur hidupku. Begitu saudara. Ya, setiap kali firman itu mengingatkan kita bahwa saya sudah hidup dalam buah pertobatan. Amin. Nah sekarang saudara ini sebelum kita masuk. Nah apa artinya delima? Delima itu bicara juga pelipat gandaan. Dan kalau saudara tahu di Israel, buah delima bisa 2-3 kali lipat besarnya dari itu saudara. Bahkan buah delima itu juga bisa jadi obat. Buah delima bicara tentang kejayaan. Ya, jadi kalau anggur, saudara kan banyak tuh. Ya itu gelora. Tapi kalau ini, saudara ya, artinya perjanjian Tuhan demi perjanjian Tuhan akan terus turun menurun kepada keturunanmu. Saudara anggur kalau yang hitam atau ungu saudara ya ini melambangkan apa saudara? Anggur yang diminum raja. Anggur manis. Dan ketika
engkau makan nanti, Tuhan, aku menikmati anggur keintiman. Karena anggur warna-warna seperti ini adalah minuman raja. Jadi anggur yang sudah diolah, saudara. Ujungnya menjadi minuman raja. Roti, apa itu roti, Bu? Firman. Makanya saudara, ya, kalau saudara itu bagusnya suami istri satu roti. Biar hidup itu saling apa? Menjadi berkat. Oh, enggak kenyang, Bu. Iki buat para kenyang. Bahkan kelebihanmu mungkin ya saudara lebih. Kasih keluargamu atau siapa yang Tuhan taruh. Berikan dan katakan, ini roti kehidupan yang akan membawa engkau mengalami surga sampai di kekekalan. Gitu saudara. Ya, jadi nanti ini kan pengerjaan di sini. Nanti yang ngambil misalkan Jamie sama Ashley, yang ngambil Jamie aja. Nanti potongkan ke Shirley. Ya, seperti itu, suami istri. Jadi ini bicara firman. Ya, tubuh yang terpecah-pecah siapa? Tuhan Yesus. Artinya juga hidup yang tidak egois, hidup berbagi, menjadi berkat. Bukan untuk diri sendiri, tapi jadi berkat, jadi dampak. Itu namanya tubuh yang dipecah-pecahkan. Ya, kenapa 3? 3 bicara apa? Bapa, Putra, Roh Kudus. Artinya tubuh jiwa rohmu dari sekarang sampai kekekalan dikuasai oleh pribadi Tritunggal. Saudara, apa arti madu? Madu kekuatan yang mengalir seperti siapa? Simpson, saudara ya. Bisa apa? Mematahkan siapa? Binatang buas. Siapa binatang buas? Kuasa-kuasa kegelapan. Harus tunduk pada otoritas yang Tuhan berikan padamu. Dan madu melambangkan kekuatan yang dimana engkau antivirus penyakit. Jadi saudara makan. Ya, nah ini minyak mempelai, minyak cinta, minyak gelora cinta. Nanti pada saat saudara pakai, bilang sama Tuhan, gelora cintaku akan terus bergairah sampai kau datang kedua kalinya Tuhan. Aku akan punya gelora dalam kehidupanku. Amin. Mari kita bangkit saudara. Terima kasih Tuhan.